Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Di vlog singkat kali ini kita akan bicara mengenai update ya dari crashnya Marc Marquez ya. Ketika Marc Marquez itu habis crash di balapan utama, balapan Grand Prix MotoGP Mandalika 2025 gitu ya. Itu Marc Marquez itu sempat disebutkan bahwa ada permasalahan di daerah dekat collarbone kayak gitu ya. Terus habis itu macam-macam tuh, ligamen dan segala macam. Marc Marquez bilang bahwa dia akan menunggu apa namanya diagnosa setelah diperiksa di Madrid. Jadi malam itu juga Marc Marquez itu bertolak dari Lombok gitu ya. Akhirnya hari Senin pagi itu katanya sudah sampai di Spanyol gitu loh teman-teman sekalian, dan langsung melakukan apa namanya pemeriksaan ya, di salah satu rumah sakit di Madrid, dan hasilnya adalah setelah mungkin di CT scan, di MRI dan segala macam, itu ketahuan bahwa permasalahannya ada di namanya coracoid process base gitu ya. Ada satu tulang yang namanya coracoid process dan letaknya di base atau di pangkalnya gitu loh teman-teman sekalian, atau di dasarnya. Prosesus coracoid kalau bahasa Indonesia. Jadi pangkal atau dasar dari prosesus coracoid. Posisinya itu di dekat collarbone, memang daerah-daerah apa namanya kompleksnya apa namanya collarbone sini ya, di sini, dan dia tuh kecil banget gitu ya. Kayak tulang kecil yang agak sedikit keluar di situ, banyak banget menjadi tempat untuk nempelnya ligamen-ligamen atau otot-otot di situ ya. Dan rumah sakit juga bilang bahwa salah satu diagnosa lainnya adalah adanya kerusakan di salah satu ligamen. Tidak disebutkan ligamen yang mana karena ligamen ada banyak banget, terutama yang juga nempel di prosesus coracoid tersebut gitu ya. Cuman apa namanya juga tidak diinformasikan secara detail apakah kerusakan ligamen ini bentuknya seperti apa. Apakah dia putus, apakah dia hanya sobek, ataukah hanya luka-luka kecil atau gimana gitu ya. Atau karena ketarik atau segala macam kayak gitu. Cuman seperti itu teman-teman sekalian. Dua diagnosa yang diperoleh oleh Marc Marquez, yaitu di permasalahan fraktur kecil ya, coracoid proses atau prosesus coracoid base di sininya, dan juga ada masalah ligamen, dan ini menyebabkan akhirnya Marc Marquez dengan juga Ducati Corse itu bilang bahwa ini fix banget bahwa Marc Marquez akan absen atau tidak ikut balapan di dua seri 19 dan 20, yaitu di Australia ya, 2 pekan lagi di sirkuit Phillip Island ya, sirkuit kesukaan Marc Marquez, kiri semua, flowing banget gitu ya. Dan juga di Sepang ya, sirkuit Sepang di Malaysia gitu ya. 1 pekan kemudian tuh kalau nggak salah tuh, untuk bisa mencoba recovery agar bisa lebih 100% di balapan penultimate round di Portimao. Nah ini juga kalau menurut saya sih cukup cukup apa namanya strategik ya. Marc Marquez ini sampai sekarang ini baru menaklukkan dalam tanda kutip itu 22 sirkuit berbeda yang bisa dimenangkan oleh Marc Marquez. Kalau dia tadinya bisa menang di Mandalika, which is artinya susah banget, dia akan memenangkan sirkuit ke-23 dalam sejarah dia balapan di kelas MotoGP, dan ini akan menyamakan dengan catatan yang diperoleh oleh Valentino Rossi gitu ya. Kalau misalkan di Mandalika menang, terus di apa namanya nanti ada satu lagi yang belum juga ditaklukkan oleh Marc Marquez, yaitu di Portimao di Algarve, itu menjadi 24, akan melewati torehannya Rossi gitu ya. Nah, Mandalika coret masih belum bisa gitu ya. Dan kalau nanti dia bisa baliknya di Portimao dan bisa tampil 100% dan bisa menang lagi nanti di sana, itu baru nanti akan bisa menorehkan catatannya Rossi 23. Cuma sepertinya sih Marc Marquez tidak lagi mau mikirkan kayak gitu, dia hanya mau mikirkan tentang kebugaran atau fitnya dari tubuhnya ya, menyambut dari tahun 2026, tahun terakhir dari MotoGP 1000 cc, menggunakan motor GP26, which is mungkin nggak terlalu jauh berbeda dengan GP25 gitu ya. Kita akan lihat nanti, cuman yang pasti Marc Marquez akan absen. Kita akan lihat nanti apakah dia push benar-benar full nanti di balapan di Portimao di Portugal. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Cuman yang pasti adalah apa namanya cedera yang dialami oleh Marc Marquez di proses coracoid ini diinformasikan tidak menyebabkan Marc Marquez harus dioperasi teman-teman sekalian. Tidak ada apa namanya notifikasi operasi sampai hari ini untuk Marc Marquez ya. Hanya penyembuhan, proses penyembuhan ya, proses recovery biasa, yang artinya hanya semacam kayak fiksasi
ya dari tulang tersebut ya. Fiksasi itu membuat dari tulang ini bisa fix dan tidak terlalu banyak bergerak gitu loh, maksudnya itu fiksasi. Macam-macam ya, ada di bidai, ada dia hanya digantung gitu aja. Pokoknya bagaimana membuat agar daerah dekat collarbone itu yang ada tulang prosesus coracoid itu tidak terlalu banyak ada gerakan gitu loh teman-teman sekalian, yang menyebabkan proses recovery-nya itu akan bisa panjang nantinya. Tapi ya gerakannya itu ya diminimalisasi lah pokoknya gitu menggunakan fiksasi. Bentuknya masih nggak tahu, tapi perkiraan saya sih hanya akan digantung gitu aja, cuman membuat bagaimana tidak banyak bergerak gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian. Dan untuk yang ligamen yang pastinya juga itu ada penanganan khusus, cuman tidak ada permasalahan ligamen di situ. Terus habis itu Ducati Corse juga bilang bahwa tidak ada permasalahan dari fracture sebelumnya. Tidak dijelaskan fracture sebelum itu apa, cuman diperkirakan langsung mengarahnya ke humerusnya sini ya, yang panjang di sini nih, tulang humerusnya yang membuat Marc Marquez cedera panjang banget sebelumnya. Tidak ada hubungannya di situ. Terus habis itu tidak ada dislokasi juga, jadi bahunya tidak terdislokasi gitu ya. Jadi aman kayak gitu. Dua daerah tersebut bisa dipastikan aman ya dari permasalahan. Cuma memang setelah ini tuh banyak banget pembicaraan mengenai masalah gravel tempat Marc Marquez jatuh di situ. Apakah gravelnya posisinya levelnya terlalu tinggi sehingga membuat pada saat ada pembalap yang jatuh tersebut, setelah dia meluncur di run off dia akan kayak terbentur dalam tanda kutip, sehingga membuat hadirnya kayak terpelanting karena terkebentur dari gravel gitu. Nanti kalau kita ngomongin tentang kayak yang Joan Mir ya, itu Joan Mir bilang di daerah tersebut itu harusnya itu tidak diletakkan gravel di situ. Maksudnya adalah run off-nya dipanjangin gitu, dilebarin maksudnya dari Joan Mir. Saya pikir juga ini cukup bisa jadi perhatian gitu ya, karena orang yang akan mendesain itu lagi itu akan memikirkan bahwa daerah tersebut tuh lagi merupakan daerah cepat atau enggak. Kalau misalkan daerah cepat ya butuh enggak run off yang lebih panjang atau model gravel yang sesuai dengan daerah zona tersebut. Cuman yang pastinya adalah setelah tikungan 3 sampai tikungan 9 dari sirkuit Mandalika itu cepet teman-teman sekalian, flip flop aja. Pembalap jarang untuk mengerem, hanya nurunin gas, terus rebah, pick up, gas untuk akselerasi, kayak gitu aja bolak-balik sampai tikungan 9 menjelang tikungan 10 baru hard braking di sana. Nah kayak gitu, yang pasti sih tetap sepertinya akan jadi perhatian dari pengelola sirkuit untuk bisa melihat apakah sesuai dengan ke era MotoGP yang sekarang yang kian cepat apa enggak kayak gitu. Cuman yang pasti ini tidak ada hubungannya dengan perbaikan atau update dari homologasi via grade 3 yang terakhir, karena tikungan 6, tikungan 7, tikungan 6 terutama tikungan 6 tempat crashnya, tikungan 6, tikungan 7 itu tidak menjadi salah satu bagian yang diupdate di homologasi via yang dipakai dimulai April 2025 kemarin. Nah, jadi itu teman-teman sekalian, update dari Marc Marquez, dia harus absen di Malaysia dan juga di sebelumnya di Australia ya. Itu aja. Nanti kalau ada perkembangan lain, saya juga kepo banget, kita akan ngomongin tentang GP24 dan GP25 kayak gitu. Nanti kita akan bahas di next vlog ya. Itu aja. Sampai sekarang semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.